Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeniati Arnasita Caya, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil kegiatan searching saya. Mohon saran dan masukannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cuma satu orang nih yang jawab salam Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ohayo gozaimasu minasang. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Ananda hari ini dalam keadaan sehat semuanya, terus dan siap mengikuti pembelajaran kita hari ini hingga selesai. Nah, baiklah Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kepada Ketua Dodi, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda. Semoga dengan diawali dengan doa tadi, pembelajaran kita bisa lancar ya. Coba Ananda perhatikan, di bawah meja dan kursinya ada sampah nggak? Nah, kalau masih ada sampah di bawah meja dan kursinya, silakan dipilih dulu, dibuang di tempat sampah ya. Nah, Ya, Bu. terus meja dan kursinya coba diluruskan dulu dengan barisan yang di depan nih. Ibu lihat nih, mejanya yang di belakang nih udah kemana gitu ya. Coba dirapikan dulu. Udah? Udah rapi ya, Nanda? Udah, Bu. Oke, terima kasih ya. Nah, anak-anak ibu yang laki-laki, gimana pakaiannya? Udah rapi? Udah masuk belum bajunya ke dalam? Sudah, Bu. Nah, coba berdiri. Oh, udah. Oke. Nah, biasakan ya Nanda ya, walaupun kita udah siap istirahat ya, pakaian kita tetap harus rapi. Nah, oke. Kalau Nanda udah rapi semuanya, kelasnya udah bersih, yuk silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hanya Banglah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Ananda. Silakan duduk kembali. Nah, baiklah Ananda, Ibu cek kehadiran dulu. Silakan didengarkan namanya ya. Grace Sandi. Apakah hadir? Grace Sandi? Ya, Izin tadi, Bu. Apa, Ananda? Bagaimana temannya? Izin tadi, Bu. Oh iya. Aziz? Hadir, Bu. Oke, Mega? Hadir, Bu. Dodi? Hadir, Bu. Diana? Hadir, Bu. Oke, berarti Ananda hari ini lengkap semua ya, kecuali tadi Grace izin. Hadir, Bu. Oh iya, udah kembali ya Ananda ya. Oke. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Ananda tetap formasi lengkap ya.
Sinyalnya lagi Ya. gangguan, Bu. Jadi saya coba pakai 2 device, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa tetap mengikuti pembelajaran Ibu kali ini ya. Nah, bagaimana Nana udah tampil? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau nanya dulu. Ananda tahu nggak satu-satunya negara Asia yang pernah menduduki Indonesia? Jepang, Halo? Bu. Oh iya, kasih tepuk tangan buat Aziz ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, betul sekali. Bagus ya, Aziz ya. Cepat menjawabnya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari yang berkaitan dengan Jepang ini, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu diharapkan Ananda dapat terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung dengan memiliki sikap religi, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab, serta dapat menjelaskan latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian menguraikan proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Menginterpretasikan bagaimana tanggapan tokoh-tokoh Indonesia tentang kedatangan Jepang. Dan menguraikan sifat pendudukan Jepang. Nah, ini nanti akan Ananda presentasikan pada saat diskusi di depan kelas dengan jelas dan tepat. Ya. Nah, jadi, secara garis besar, materi yang akan kita pelajari hari ini, nah, udah muncul peta konsepnya? Udah, Bu. Anda? Oke. Udah. Jadi, secara garis besar, materi yang akan kita pelajari itu yang pertama apa, Diana? Latar belakang kedatangan Jepang. Iya, terima kasih. Yang kedua itu mengenai proses kedatangan Jepang. Dan poin yang ketiga itu mengenai tanggapan tokoh-tokoh Indonesia tentang kedatangan Jepang. Dan yang terakhir itu mengenai sifat pendudukan Jepang. Nah, selama proses pembelajaran nanti, itu Ibu akan menilai seluruh aktivitas Ananda ya. Ada 3 bentuk penilaian nantinya. Yang pertama itu yang terpenting sekali adalah sikap Ananda. Ya, bagaimana Ananda memiliki sikap religi ya, kemudian kerjasama, kemudian sikap yang aktif dalam pembelajaran. Nah, bentuk penilaian Ibu yang kedua itu ada penilaian pengetahuan. Nah, jadi di akhir pembelajaran nanti Ibu akan mengadakan kuis. Kuisnya online, jadi nggak bisa nyontek ya, Nanda ya. Nah, itu nanti ada sekitar 5 butir soal pilihan ganda. Nah, yang bisa Anda akses melalui aplikasi Quizizz. Ya. Kemudian ada penilaian keterampilan, itu Ibu akan melihat Ananda pada saat presentasi, bagaimana Ananda mempresentasikan materinya, kemudian bagaimana penggunaan bahasa Ananda, dan yang terakhir, bagaimana Ananda mempertahankan argumennya. Nah, dalam memberikan pendapat, pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan temannya. Nah, boleh juga nanti memberikan saran dan kritikan terhadap presentasi temannya yang sedang tampil, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Udah paham alur pembelajaran kita hari ini? Ananda? Paham, Bu. Udah, Bu. Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba amati gambar yang udah ada di depan Ananda. Gambar apa itu? Apa yang Ananda lihat? Yuk, yang aktif Ibu kasih nilai ya. Silakan menjawab.
Kira-kira gambar apa nih yang ada di depan Ananda? Orang nyebrang, Bu. Waduh, bagus sekali, Dodi. Iya, ada orang ya, banyak ya lagi nyebrang tuh di zebra cross. Nah, terus siapa lagi? Orang luar ya, Bu. Soalnya kelihatannya beda sama orang Indonesia. Waduh, bagus sekali, Mega. Nah, kayaknya ini bukan di Indonesia ya, Mega ya? Iya, betul, Bu. Nah, kira-kira nih di mana ini? Di Tokyo, Bu. Ah, iya. Siapa itu? Grace Sandi ya? Iya, Bu. Oh, iya. Jadi anak-anak Ibu yang aktif, Ibu catat ya. Nah, sebagai nilai aktif dalam pembelajaran. Ya, bagus sekali, Ananda. Selain itu, apa lagi yang Ananda lihat? Ada orangnya, kemudian ada jalannya, kayaknya bukan di Indonesia. Kemudian apa lagi? Apa yang Ananda lihat lagi? Ini ada apa? Ananda tahu? Ada yang Bis, tahu Bu. ini apa? Iya, Ada bus, bis. Bu. Iya, betul sekali. Bis terus. Nah, nih Ananda lihat. Sepeda, Bu. Iya, bagus sekali. Ini orang-orang yang lagi pakai sepeda ya, Ananda ya. Nah, sepertinya ada Ananda lihat nggak ada orang-orang yang pakai kendaraan pribadi di gambar ini? Tidak, Bu. Kecuali sepeda ya, Diana ya. Tidak. Iya. Coba bandingkan dengan yang Ananda lihat fenomenanya di Indonesia. Tadi Ananda pergi ke sekolah ya pakai kendaraan? Ya? Atau jalan kaki sama kayak orang yang ada di sini? Pakai kendaraan, Bu. Iya, bagus sekali. Coba bandingkan kaitkan. Kalau di Indonesia gimana? Pagi-pagi tuh biasanya gimana? Kalau di jalan? Macet, Bu. Pada naik Iya. motor dan mobil. Macet. Iya. Terus, Aziz? Kebanyakan orang-orang pakai apa transportasinya, Aziz? Motor, Bu. Iya, motor. Selain motor apa lagi biasanya? Mobil. Mobil, betul. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Kendaraan umum. ya, kalau kita lihat dari gambar yang kita amati ini, ternyata Jepang yang kita ketahui itu produser terbesar yang menghasilkan di bidang otomotif ya. Malah di negaranya sendiri itu orang-orang tersebut lebih memilih berjalan kaki atau memakai sepeda atau transportasi umum. Nah, iya kan? Ya enggak, betul enggak? Betul, Bu. Yang sampai sekarang masih mendominasi enggak? Ananda tahu merek-merek motor yang Ananda pakai, merek-merek kendaraan yang Ananda pakai? Yamaha, Bu. Iya, nah itu kan dari Jepang nih. Nah, awalnya. Nah, baiklah. Nah, ini Ibu ada sebuah artikel, ini judulnya artikelnya Generasi Zaman Now Harus Tahu Sejarah dan Korban Peristiwa Malari. Ini udah Ibu sertakan dengan linknya, dan udah Ibu kirim ke grup mata pelajaran kita ya. Silakan Ananda baca dulu. Udah selesai membacanya Ananda? Udah? Kok nggak ada yang jawab Ananda? Udah, Bu. Oh iya, bagus. Temen yang lain gimana? Udah selesai baca artikelnya? Sudah, Bu. Sedikit lagi tadi. Iya, terima kasih ya. Nah, secara umum artikel ini itu memberikan informasi kepada kita bahwa itu sekitar tahun 1974. Nah, itu terjadi demo besar-besaran. Kenapa? Itu mahasiswa pada protes. Kenapa Jepang itu sangat mendominasi di bidang ekonomi di negara kita, ya. Nah, yang seperti yang Ananda amati itu, malah orang Jepangnya sendiri nggak pakai kendaraan motor yang dia ciptakan. Nah, taunya di kita malah konsumtif ya, yang mengakibatkan itu macet ya, dan yang lain-lainnya. Nah, Ananda tahu gimana awal mulanya Jepang itu melakukan ekspansi ke Indonesia?
Ayo, siapa yang tahu? Ibu kasih nilai loh. Diiming-imingi Bu kayaknya Bu. Iya, diiming-imingi. Tahu awal mula kapannya itu? Selain Tahun Dodi. 4, Ya. Oh iya, ya Dodi boleh. tahun 42 Bu. Oh iya, tahun 1942 ya. Tetap nah, jadi karena Ananda masih belum mengetahui secara keseluruhan bagaimana sih awal mula Jepang ini mengekspansi ke Indonesia yang hingga saat sekarang, ya kan? Saat sekarang masih mendominasi Indonesia, apalagi di bidang ekonomi ya, di bidang otomotifnya. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari mengenai awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, dalam proses pembelajaran ini Ibu akan membentuk 6 kelompok, yang mana kelompok 1 itu ketuanya Grace Sandi. Ada Grace Sandi? Ada? Maaf Bu, tadi sinyalnya hilang Bu. Oh iya. Nah, ini nanti dikasih tahu ya temennya ya. Nah, ini Grace Sandi kelompok 1, ketua kelompoknya. Nah, ini anggota kelompoknya. Nah, terus kelompok 2, ketua kelompoknya Aziz. Ada? Ada ya. Nah, ini anggota kelompok Aziz. Kemudian kelompok 3, ketua kelompoknya Mega. Ada Mega? Ada Bu. Iya. Kemudian kelompok 4, ketua kelompoknya ada Dodi, dan ini anggota kelompoknya. Kemudian kelompok 5, ketua kelompoknya Diana. Nah, terus kelompok 6, ketua kelompoknya Yeni. Ya. Nah, apa aja yang akan Ananda bahas dalam kelompok ini? Nah, itu yang pertama, kelompok 1 dan 2, ya, Grace dan Aziz, itu akan membahas mengenai latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Kalau kelompok 3 dan 4 itu akan membahas mengenai proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Selanjutnya, kelompok 5 itu membahas mengenai tanggapan tokoh-tokoh Indonesia tentang kedatangan Jepang. Dan kelompok 6 membahas mengenai sifat pendudukan Jepang. Nah, jadi itu tema-tema yang akan Ananda bahas di dalam kelompoknya. Nah, nanti dalam proses diskusinya, Ibu akan memberikan LKPD, ya. Ibu berikan langsung LKPD-nya. Nah, di sana ada petunjuk apa-apa saja yang akan Ananda diskusikan dalam kelompoknya, terutama nih tema-tema yang udah Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Ingat ya, Ananda diskusi dalam waktu 40 menit ke depan. Yang Ananda diskusikan, yang pertama sekali adalah mengenai tema-tema yang udah Ibu berikan. Kemudian diskusikan juga bagaimana strategi Ananda dalam presentasi nanti. Silakan Ananda pilih siapa yang jadi moderatornya. Kemudian siapa yang menjadi penyajinya. Nah, itu ya. Jadi dikuasai materinya setelah didiskusikan. Oke, kelompok 1 udah sampai mana pengerjaannya, Ananda? Kelompok 1 ketuanya Grace ya. Udah sampai mana, Grace? Diskusi kelompoknya? Masih browsing Bu. Oh iya, masih browsing ya. Ada kendala Masih nggak? browsing, Bu. Ada kendala? Kendalanya sinyal sih Bu. Oh iya, sinyal ya. Nah, Grace Sandi, kalau misalnya kendala sinyal, Grace Sandi bisa lihat buku sejarah kita, sejarah Indonesia. Ya, yang dari perpustakaan Oh itu iya Bu. ada karangan Ratna Hapsari, ya. Kemudian ada juga Oh iya nih Bu. modul Ibu udah Ibu kirim di WA grupnya.
Ya, bisa juga diakses ya. Bisa dibuka Grace Andi yang e-modulnya itu dalam bentuk Bisa, PDF. Bu. Oke, nah itu didiskusikan ya. Kalau misalnya terkendala jaringan ya. Oke, kelompok 2, Aziz, udah sampai mana nih diskusi kelompoknya? Ke belakangnya, Bu. Mencari faktor-faktor. Oh iya, bagus sekali ya. Ada semuanya yang apa? Yang mencari informasi. Ada semua anggota kelompok yang ikut mencari informasi mengenai latar belakang kedatangan Jepang? Ada, Bu. Ada. Oke, bagus ya. Nah, harus kerjasama ya, Nanda ya. Jadi, jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Yang namanya diskusi, tentu kita saling bertukar pendapat ya. Oke, bagus. Kelompok 2. Kelompok 3. Mega. Udah sampai sejauh mana, Mega? Tugas kelompoknya? Ke toilet tadi Bu izin. Oh gitu, ke toilet ya. Oke. Dodi, kelompok Dodi, gimana Dodi? Udah sampai mana diskusi kelompoknya? Udah selesai Bu nih lagi. Ini Bu ngapalin biar presentasinya bisa. Waduh, bagus ya kelompok Dodi ya. Berarti nggak ada kendala? Semoga nggak ada Bu. Paling ini susah ngapalinnya banyak Bu. Nah, itu. Jangan dihafal. Ya, jangan dihafal, tapi dipahami ya. Apalagi Oh iya Dodi Bu. bahasnya apa? Dodi bahasnya apa? Proses kedatangan Jepang Bu. Nah, proses kedatangan Jepang. Itu lebih baik presentasinya itu pakai peta, ya. Dodi ya, nanti Ibu sediakan nanti di depan ada peta Asia. Nah, caranya biar nggak ngapal, nah itu Dodi pahami kronologinya, bagaimana proses kedatangan Jepang ke Indonesia melalui peta gitu ya. Jadi ditunjuk nih petanya mulai dari Jepang ya. Nah, kemudian setelah dari Jepang kemana lagi nih prosesnya? Nah, gitu ya. Paham, Dedi? Oh iya Bu paham. Oke. Udah ditunjuk siapa yang akan nanti presentasi? Moderatornya, Sudah Bu. penyajinya? Oke. Sudah bagus ya, kelompok Dodi. Ke kelompok 5, Diana? Iya Bu, Udah kelompok sampai kami mana, Diana? sedang mendiskusikan strategi apa kira-kira yang cocok untuk tampil nanti. Ya kalau LKPD-nya gimana? Udah. LKPD-nya sudah Bu. Udah, berarti Baca. udah terjawab semua ya? Udah didiskusikan dengan anggota kelompoknya? Iya Bu, sudah Bu. Bagus sekali. Berarti nggak ada kendala, Diana, dalam mencari sumber, Sejauh ini dan belum Bu. lainnya? Ya, kita lagi cari-cari toko fotonya tuh Bu, foto tokoh-tokohnya. Oh iya, Ya, bagus biar ya. nanti kita mengenal tokoh-tokohnya gitu. Tahu wajahnya. Iya. Bagus, kelompok Diana. Nanti kalau misalnya ada kendala, nah boleh bertanya langsung ke Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kelompok 6. Kelompok 6 juga udah hampir selesai ya. Oke, Ananda, waktu diskusinya udah habis ya, udah 40 menit berlalu. Nah, silakan antara kelompok 1 dan kelompok 2 siapa yang mau tampil duluan? Saya, Bu. Ya, siapa? Grace Andi? Ya, Bu. Iya, Boleh, Bu? kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Grace Andi biar semangat. Ya, untuk latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia ini ada beberapa faktor. Di antaranya faktor ekonomi, yaitu kebutuhan pemerintah Jepang akan sumber daya alam, terutama bahan-bahan untuk keperluan perang. Kemudian ada faktor politik. Tujuan Jepang datang ke Indonesia itu adalah untuk membebaskan bangsa Asia dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Walaupun pada akhirnya Jepang yang menguasai si daerah-daerah tersebut. Kemudian ada faktor ekonomi, politik, faktor sosial. Faktor sosial ini diantaranya adalah pemerintah Jepang butuh daerah baru untuk melakukan eksodus masyarakat Jepang karena di Jepang sendiri terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat besar gitu Bu.
Kemudian ada faktor ideologi. Faktor ideologi ini adalah pemerintah Jepang ingin menciptakan bukan menciptakan, ingin apa sih? Baru lupa, bentar, tulisannya lupa nih. Jadi Ya, pemerintah boleh Jepang dilihat itu lagi. ingin menyebarkan ajaran Hakko Ichiu, gitu Bu. Itu faktor ekonomi, politik, sosial, dan ideologi. Tuh. Nah, yang paling yang paling masuk akal mah karena pada saat itu lagi perang kan ya Bu. Jepang itu terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Ya Jepang butuh daerah-daerah subur termasuk Indonesia untuk mencari bahan mentah dalam keperluan perang, terutama tanaman jarak. Itu sih Bu. Terima kasih Bu. Iya, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Yuk, kasih tepuk tangan lagi dong. Nah, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan. Udah ada tadi ya moderatornya yang memimpin diskusi. Kemudian Ananda juga aktif bertanya, ya, terus memberikan saran. Nah, ada yang paling unik tadi ya, mengenai penanaman pohon daun jarak. Ya, sampai saat sekarang masih banyak nggak di sekitar Ananda pohon jarak itu? Udah jarang sih Bu, kalau saya lihat Bu. Nah, itu Ananda. Nah, coba Ananda biasakan kalau misalnya ada halamannya di rumah, jangan di keramik semua. Ya, sisain tanahnya buat nanam tanaman kayak pohon jarak. Itu fungsinya buat apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Setahu Pohon saya mah jarak. itu diambil minyaknya Bu. Iya, selain diambil minyaknya buat perang, ya Grace ya. Itu Iya. juga bisa berfungsi buat kita nih kalau misalnya adik Ananda itu demam, juga bisa. Itu buat obat-obatan juga loh buat oleh Jepang. Nah, itu ya. Kalau pada masa pendudukan Jepang, nah itu ada peribahasa, jangan tinggalkan sejengkal tanah pun gitu. Semuanya harus ditanami ya. Apa-apa aja yang ditanam-tanami itu. Kebanyakan itu kebutuhan pokok ya. Karena setiap daerah harus memenuhi kebutuhan perang. Oke, silakan kelompok 2. Bukan ya, kelompok 3, maaf Ibu ya. Kelompok 3 itu mengenai proses kedatangan Jepang. Ya, di antara kelompok 3 dan kelompok 4, siapa yang mau tampil? Saya, Bu. Oh iya, kasih tepuk tangan lagi dong Ananda. Buat Dodi. Ya, jadi proses kedatangan Jepang itu awalnya pertama kali dia ngebom pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, di sini kan kita lihat juga dari Perang Dunia II, Bu, karena memang berkaitan dengan Perang Dunia II bahwa memang Jepang dan Amerika Serikat ini berbeda aliansi, makanya saling menyerang. Nah, di sini Jepang kan memang ingin menguasai dunia ya, Bu. Nah, ingin menguasai dunia perlu bahan bakar, Bu. Nah, mereka datang ke wilayah-wilayah yang banyak bahan bakarnya, salah satunya ada di Nusantara. Makanya pada Januari 1942, gak heran Jepang datang pertama kali ke Tarakan, karena Tarakan ini merupakan kota penghasil minyak bumi. Baru nanti ke kota-kota lainnya yang penghasil sumber daya alam yang berkaitan untuk kegiatan perang Jepang. Begitu Bu proses kedatangan Jepangnya. Habis itu disambut sama rakyat Indonesia dengan gembira karena menganggap Jepang ini sebagai saudara tua. Lalu juga dapat juga bisa dibilang karena Jepang bisa memberikan kemerdekaan bagi Indonesia lepas dari penjajahan Belanda. Begitu Bu presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, silakan kasih tepuk tangan lagi Ananda buat presentasinya yang bagus sekali ya dari kelompok 3. Ya, Dodi kelompok 3. Oh, bukan, kelompok 4 ya? Iya. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 4. Nah, Ibu cuma mau menambahi sedikit ya. Nah, itu kelompok 4 ada sedikit menyinggung mengenai respon bangsa Indonesia ya ketika Jepang datang. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke pembahasan kelompok
5 ya, mengenai bagaimana tanggapan tokoh-tokoh Indonesia nih secara umum, nah dan juga bagaimana tanggapan rakyat Indonesia tentang kedatangan Jepang. Oke, Ananda, semua kelompok udah tampil ya, kelompok 5 udah tampil, kelompok 6 juga udah tampil. Nah, oke. Dari materi kita hari ini, bagaimana Ananda? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, nanti LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Ibu akan menilai juga isi LKPD dari setiap kelompok. Nah, kalau nilai presentasi itu juga udah Ibu kasih nilai ya, yang penyaji maupun Ananda, pesertanya diskusi ya. Oke, Ananda, kalau nggak ada yang mau ditanyain, nah bagaimana menurut Ananda pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oh iya, Diana. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil, Ananda, buat kehidupan kita sehari-hari nih, dari materi kita hari ini? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu, mau coba. Iya, Dodi. Silakan, Dodi. Jangan terlalu percaya sama orang asing, Bu. Takutnya ntar kayak Jepang. Iya, kita harus was-was terus ya. Nah, terus ada lagi teman yang lain mau menambahkan? Ada lagi yang Anda? Oke, kalau nggak ada, Ibu mau melengkapi ya kesimpulan kita hari ini. Nah, awal mula kedatangan Jepang itu berawal dari suatu peristiwa. Nah, peristiwa pengeboman Pearl Harbor tahun 1941 oleh siapa? Oleh Jepang ya, terhadap Amerika. Nah, setelah itu, Jepang ini mulai mengekspansi wilayah menuju wilayah Asia lainnya ya, ke arah selatan. Nah, itu pada awalnya kedatangan Jepang itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Nah, cuman ada juga beberapa tokoh yang merasa was-was. Nah, jangan sampai nanti kita ketipu buat kedua kalinya ya. Kemarin sebelumnya kita udah Belanda yang menjajah kita, kemudian datang lagi Jepang dengan janji-janjinya ya. Nah, betul sekali tuh kesimpulan atau tanggapan dari Dodi, jangan sampai kita terlalu percaya. Nah, bagaimana Indonesia saat ini? Kita dikasih hutang segala macam, itu kita harus was-was ya. Jangan sampai negara kita ini didominasi lagi oleh pengaruh asing. Ya, baiklah Ananda. Setelah kita simpulkan, nggak ada lagi pertanyaan? Apakah ada yang masih ragu atau yang mau ditanyain? Udah paham semuanya? Sudah, Bu. Udah ngangguk-ngangguk ya. Oke, kalau udah ngangguk-ngangguk, kita masuk lagi quiz online ya. Silakan Ananda keluarkan handphonenya. Udah dikeluarin handphonenya semuanya? Sudah? Udah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan Ananda ketik di handphonenya join.quizizz.com di Google atau di Chrome-nya. Nah, setelah itu, silakan Ananda ketik kode gamenya. Nah, ini kodenya ada 15, 38, 80, 67. Apakah sudah? Udah, Ananda? Sudah, Bu. Oke, kalau udah silakan masuk sebuah game, klik ya. Klik masuk sebuah game, terus namanya. Nah, nih udah muncul, nanti akan otomatis muncul nilai kuisnya. Ini di laptop Ibu udah tampil nih. Yang juara 1 nih diraih oleh Grace Sandi. Yuk, kasih tepuk tangan buat Grace Sandi. Nah, dia nih, Grace Sandi yang bisa jawab semuanya. Nah, minggu depan Ibu janji ya, ngasih reward ya, Grace Sandi ya. Nah, baiklah Ananda, bagi Ananda yang masih ada yang salah, jangan berkecil hati, silahkan dijadikan sebagai evaluasi ya di rumah ya, boleh. Ananda masih bisa kok mengakses quiziznya di rumah nanti. Nah,
Untuk materi minggu depan itu silakan anak-anak pelajari mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, silakan dibaca buku dan modul yang sudah Ibu berikan. Baiklah, Ananda, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu, ini ada pantun. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian pembelajaran kita. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.